Halo Foodpreneur Indonesia. Balik lagi nih bersama saya Rifki Ramdan Maulana. Kita akan bertemu dengan narasumber yang tadi dan masih keren, Mas Hendra. Halo Mas. Halo Mas Rifki. Masih banyak nih pertanyaan Mas ya tentang ini perkembangan bisnis ya kepada Mas Hendra. Tadi kita sudah membahas tentang mengembangkan brand ya, dan outlet. Nah sekarang saya mau lebih spesifik nih Mas ya, dengan ini nih pertanyaan memilih lokasi ya kan. Memilih lokasi itu seperti apa sih kriterianya Mas? Dan sekarang tuh banyak orang yang memilih itu di jalan besar, di jalan utama, atau buka restorannya di kampus, di tempat banyak perkantoran atau apa. Nah kalau sekarang abnormal itu memilih lokasinya seperti, banyak keseleo saya. Memilih lokasinya seperti apa nih? Ada tips-tips nggak dari Mas Hendra? Oke, pemilihan lokasi itu banyak hal faktornya sebetulnya. Tapi saya coba flashback dulu. Ketika kita memulai suatu bisnis, kita harus paham dulu siapa target marketnya, gitu. Tapi target market ini harus spesifik. Misalnya kalau memang remaja, apa? Cewek apa cowok? Misalnya. Tapi kalau memang dua-duanya juga nggak apa-apa. Misalnya. Nah dari situ nanti kita baru breakdown di mana sih kira-kira. Misalnya target marketnya adalah ABG cewek. Misalnya, berarti di mana nih pusat keramaiannya ABG nongkrong, pusat kampusnya, segala macamnya. Nah, start dari situ dulu. Jadi target market menentukan lokasi. Jadi lokasi yang baik itu adalah lokasi yang sesuai dengan target market dari brand kita sendiri. Nah, itu juga balik lagi tergantung pricing strategi juga. Jadi ini saling berkorelasi. Ya, jadi kalau memang Anda target marketnya anak muda, berarti cari lokasinya di tempat anak muda dan pastikan pricingnya sesuai dengan kantongnya anak muda juga. Jadi jangan sampai salah satunya ini bertolak belakang. Itu dulu. Yang kedua, kita bisa pakai teorinya orang-orang bahwa ambil, tiru, modifikasi. Tapi yang benar, betul-betul ambil, tiru, modifikasi, bukan nanti ambil, tiru, mati berikutnya gitu kan. Itu bahaya. ATM-nya sama. Mati ya. Cuman M-nya jadinya mati gitu lah. Karena ngikut tapi nggak paham prinsipnya, nggak paham target marketnya, akhirnya mati. Jadi misalnya saya ngikutin brand X, ternyata target market brand X dengan saya ini berbeda. Ya saya M-nya jadi mati akhirnya. Pengen ngikutin dia lokasinya, tapi target marketnya beda. Kita nggak analisa lagi, ya mati saya yang jadinya M-nya, bukan modifikasi. Nah, tapi kalau misalnya target marketnya sama, paling gampang adalah pakai ambil, tiru, plug. Udah plugin aja. Misalnya nih target market kita dengan KFC sama misalnya. Ya udah deketin aja seperti Indomaret dengan Alfamaret tuh nggak perlu survei lokasi. Di mana di Indomaret dia tinggal buka sebelahnya karena target marketnya sama. Betul. Yang membedakan apa? Service dan pricing at least gitu kan. Nah begitu juga kita sama ya. Iya makanya saya bilang kalau target marketnya sama, kita tinggal ikutin saja market yang sudah terbentuk. Nah berikutnya kita sesuaikan apakah secara visibility tadi sesuai dengan kantong kita. Contoh, kalau brand besar dia sewa harga miliaran mungkin merem. Tapi kalau kita sebagai UKM nggak mungkin sebelahan dia karena kita nggak mampu sewa untuk di awal semahal dia. Nah apa strateginya? Misalnya masih dalam radius yang sama dengan brand-brand besar gitu. Lalu apakah jalurnya itu jalur pulang atau jalur berangkat? Nah itu semua diperhatikan. Lalu di depannya itu ada pohon besar apa enggak yang menghalangi visibility dari outletnya. Orang lihat dari jauh ke kalangan pohon itu juga nggak baik gitu. Jadi banyak faktor sebetulnya. Tapi yang paling gampang adalah yang saya bilang, kalau memang target marketnya sama, ikutinlah brand lain yang memang target marketnya sama kita. Dulu kita ikutin orang, sekarang kita diikutin orang. Ya. Karma berlaku. Tapi yang positif gitu kan. Dulu kita ikutin orang, sekarang orang ikutin kita. Memang seperti itu bisnis. Oke. Tapi ini kalau saya perhatiin nih, saya masih dari Bandung ya. Yeah. Dan kalau tidak salah CRT itu biasanya di Bandung ya. Ya. Nah, warung abnormal di Bandung tuh banyak ya? Iya. Ada 10 lebih mungkin ya? Iya, 12. Nah, saya perhatikan ada di beberapa daerah yang warung abnormal itu ada 2-3 berdekatan. Nah ini apa yang terjadi? Kenapa sekarang warung abnormal ini berani membangun outlet dengan jarak yang begitu dekat? Nah, menarik ya? Oke, sebetulnya kita ada base-nya itu adalah market. Base-nya bukan radius, base-nya adalah market. Jadi kalau misalnya contoh di Jakarta, kita ada di Grogol dengan Tanjung Duren, contoh aja tuh, itu kan dekat sekali secara jarak kan. Tetapi di Jakarta itu beda gang, beda market.
Jakarta. Yang beda market. Karena marketnya besar, beda jalan sayap dengan jalan utama tuh udah beda market. Contoh orang yang di Tanjung Duren itu kalau mau ke Grogol itu butuh waktu lama karena macet lah, putaran balik lah, whatever. Orang yang Grogol juga ke Tanjung Duren juga malas. Jadinya kita perhatikan dan kita analisa di lapangan bahwa ternyata ini tidak saling mengkanibal, justru malah mengangkat brand awareness. Kenapa? Budget promosi di area tersebut tadinya 1 jadi 2. Jadi kan secara brand awareness terangkat. Terus orang jadi punya opsi. Gue bosen ke abnormal di Grogol, gue bisa ke abnormal Tanjung Duren. Itu contohnya. Jadi sebetulnya bukan masalah radius, tapi seberapa besar marketnya. Yes, karena di Grogol itu selalu waiting list. Sampai udah 2 tahun masih waiting list. Nah begitu tahun ketiga kita kanibal tapi yang positif, bahwa agar tidak terjadi komplain karena waiting list tersebut, kita bikin satu lagi dan terbukti Grogol masih waiting list, cuman tidak separah dulu dan omsetnya juga tidak terganggu. Malah kita membentukkan market yang baru dengan omset yang baru. Itu berdasarkan analisa market sebetulnya. Oke, berarti memang dulu dan sekarang beda pasti kan kondisinya. Yap. Kan dulu di saat belum puluhan seperti sekarang memikirkan apa? Oh berarti tadi ya berdasarkan pertumbuhan bisnisnya. Yap. KPI-nya apa tuh? Maksudnya titik terang. Oh yaudah kita bukan di sebelah misalnya. Selain market, apakah sales itu ngaruh dari tanda-tandanya itu apa seperti apa? Ya, kita kan waktu mempresentasikan skema kita ke franchisee atau ke mitra itu kan ada target minimum omset. Target minimum itu adalah target yang sangat konservatif, bukan target agresif. Target yang kalau biasa-biasa aja segitu. Nah, kalau selama setahun market tersebut selalu 2 kali daripada target kita, berarti market itu besar daerah situ. Nah, kita analisa lagi apakah masih terjadi waiting list pada jam-jam tertentu di outlet tersebut. Kalau masih terjadi waiting list, berarti marketnya sangat huge sehingga kami perlu mengkanibal. Atau bisa mencontoh brand lain juga. Contoh misalnya McD kok jarak deket banget, ada 3. Kadang kan juga kita seperti itu. Nah itu sama. Kalau sebuah brand besar bisa membuka 2 cabang di lokasi yang sangat berdekatan, kenapa kita tidak? Berarti kan mereka merasa bahwa marketnya besar. Begitu juga kita gitu. Kita merasa brand di situ marketnya besar. Tapi dengan analisa ya, nggak asal-asalan langsung buka gitu. Nanti kasihan mitranya di kanibal gitu kan, seakan-akan mereka nanti tidak terima. Makanya tidak ada janji apapun kepada mitra-mitra kami bahwa kami akan menjaga dari sisi radius, tapi dari sisi marketnya. Oke. Nah ini saya nanya lebih general, lebih luas lagi. Kalau tadi kan memang dalam satu kota. Nah kalau abnormal ini paling jauh ada di kota mana Mas Hendra? Paling jauh kalau timur itu Makassar. Ya. Bali ada ya? Bali ada. Kalau di Sumatera? Gorontalo udah ada. Gorontalo. Nah ini dia menarik nih. Kalau di saat nih mitra dari Gorontalo mau membuka di sana, tahap-tahapnya seperti apa? Khususnya spesifikasinya dalam pencarian lokasinya. Apakah Mas Hendra terbang ke sana? Apa gimana? Oh iya, jadi gini, ketika kami sudah mendapatkan informasi bahwa calon franchisee ini sudah lolos verifikasi basic kami, berikutnya adalah kota yang dipilih. Nah biasanya kota dipilih itu kita melakukan riset dulu melalui online dulu sebelum kita terbang ke lokasi. Misalnya upah minimumnya di sana berapa, spending per kapitanya berapa, masyarakatnya banyak menengah ke bawah apa menengah ke atas, usianya kebanyakan orang tua atau anak muda, kayak gitu-gitu. Jadi dari semua sektor kita lakukan online dulu. Nah dari situ barulah kita melakukan kunjungan ke lokasi, karena namanya validasi di lapangan tetap diperlukan. Kita melihat yang kedua, brand nasional apa yang ada di sana. Oh itu diperhitungkan. Perhitungan, misalnya di sana ada KFC, maka lebih mudah sekali kami nge-proof daerahnya, bukan lokasi ya, baru daerah ya. Nanti titik tinggal dicari di lapangan bahwa brand lain sudah ada memvalidasi. Tapi juga kita lihat berapa lama dia di situ. Kalau dia baru 3 bulan belum tervalidasi, berarti dia pun sedang memvalidasi market apakah betul atau tidak. Tapi kalau dia sudah setahun, sudah 2 tahun dan terlihat oke outletnya dan belum tutup, berarti kan marketnya sebetulnya sudah dibedah duluan oleh brand lain. Atau paling simpelnya bisa kita lihat ini market apa yang ada di sana.
Ya kalau di satu daerah gini, even minimarket aja nggak ada ya, lupakan kita buka cabang kuliner, apapun brandnya minimarket ya. Karena minimarket tuh sometimes menjadi patokan bahwa daerah itu hidup gitu. Jadi di lapangan tuh survei, nanti tinggal lihat lagi secara target marketnya apakah masuk. Nah tapi kalau misalnya target marketnya ini kebanyakan adalah orang tua, maka kita suggest-nya adalah brandnya bukan abnormal, jadi bakso bujangan, misalnya family. Jadi kadang-kadang titik itu tergantung Karena target sudah market. punya banyak brand ya. Yes. Lebih enak berarti. Ada pilihan. Yes. Berarti kalau seperti itu Mas Hendra ini dengan tim kerjanya mondar-mandir Mas ya. Keliling, ya Keliling ya, keliling Indonesia. ya. Iya. Sudah pernah mengunjungi semua outlet kah? Semua outlet belum. Belum ya. Karena terlalu banyak ya. Terlalu banyak. belum. Tapi pada intinya mempunyai tim sendiri untuk menghandle yang tadi diceritakan Mas ya. Ya. Kan ada tim yang memang controlling, ada tim yang survei, ada tim yang project, ada tim yang after sales service-nya. Oke, menarik. Nanti kita bahas tentang structure organization di divisinya Mas Hendra ini. Tetap di Foodies Podcast.